Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat aneka nastar unik dari 1 kg tepung terigu jadi 9 jenis nastar dengan takaran toples 500 gram. Banyak banget kan hasilnya? Pastinya kalian penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar ini aku udah siapkan bahan-bahan untuk adonannya. Pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 400 gram margarin, boleh pakai merek apa aja. Kemudian di sini aku tambahkan juga 200 gram butter. Ini aku pakai merek Wisman ya, karena ini memang aroma dan juga rasanya enak banget. Setelah itu aku tambahkan 4 butir kuning telur. Ini aku pakai telur bebek supaya rasanya lebih pulen, tapi kalau mau pakai telur ayam juga boleh. Kemudian 200 gram gula halus, dan yang terakhir 1 sendok teh vanili bubuk. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Nah, secara tekstur, butter itu teksturnya lebih lembut, lebih lunak, dan lebih cepat meleleh dibandingkan dengan margarin. Kalau gak pakai butter, biasanya kalau pakai margarin semua, aku takarannya itu 700 gram. Tambahkan gula halus dan ketiga bahan ini langsung aja kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Nah, untuk mixer MX700 ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer ini bagus banget ya, ngebantu banget di bulan Ramadan kali ini karena aku membuat kue dalam takaran 1 kg cukup pakai mixer ini aja. Kalau gak pakai mixer ini, membuat adonan dalam takaran jumlah yang banyak seperti ini langsung gempor ya, pegel banget ngadoninnya. Kalaupun pakai hand mixer ataupun mixer biasa itu juga gak akan maksimal, dan mengaduk tepung terigunya itu manual pakai spatula. Tapi kalau ini udah semuanya dikerjakan pakai mixer semua. Oke, kalau teksturnya udah lembut seperti mayonnaise dan warnanya udah agak pucat seperti ini, langsung aja ya kita bersihkan dulu bagian pinggiran dari mixer ini supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan 4 butir kuning telur dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita mixer lagi sampai adonannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Untuk menambahkan tepung terigu, ini level kecepatannya aku turunkan dulu supaya gak ngebul pada saat tepung terigunya ditambahkan. Nah, ini tepung terigunya juga aku pakai yang kemasan, jadi gak perlu disaring dulu. Tapi kalau mau disaring dulu juga gak apa-apa ya. Oke, kalau pakai mixer ini nggak perlu lama-lama di mixer, adonannya langsung tercampur rata dan kalis. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita matikan mixernya dan bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, ini aku gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Kita bulat-bulat, lalu kita tambahkan 1 butir selai nanas. Setelah itu kita gunakan cetakan kerang seperti ini. Untuk link pembeliannya, cetakan kerang ini udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, caranya gampang banget pokoknya ya. Tinggal kita bulat-bulat lalu dicetak dan kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Langkah berikutnya ini aku gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Langsung aja kita bulat-bulat dulu, kemudian kita lubangi dan beri 1 butir selai nanas yang udah dibulat-bulat juga. Kemudian kita tutup dan dirapatkan. Setelah itu kita rapihkan lagi. Lalu yang ini kita bentuk lonjong karena aku mau buat nastar yang bentuk lebah.
Setelah itu bagian permukaannya olesi dulu dengan kuning telur. Kemudian tempelkan satu pasang almond slice untuk membuat sayapnya. Untuk membuat nastar burger, ini aku pakai sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Langsung aja kita bulat-bulat, kemudian kita isi dengan selai nanas. Setelah itu rapihkan, kemudian kita beri guratan di bagian tengah, lalu kita hias dengan sukade. Kemudian bagian belakangnya juga kita beri guratan supaya benar-benar terlihat seperti burger. Untuk membuat nastar landak, kita gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Caranya sama aja, kita bikin dulu nastar bulat seperti ini. Setelah itu dirapihkan, kemudian kita runcingkan salah satu sisinya seperti ini. Setelah itu kita gunting dengan cara seperti ini. Usahakan gunakan gunting kecil dan tipis. Ini aku gunakan gunting yang terdapat di P3K. Dan untuk matanya ini aku tempelkan wijen hitam. Boleh diganti dengan biji selasi atau boleh diganti pakai apa aja ya. Yang penting bisa digunakan untuk membuat mata. Kemudian olesi dengan kuning telur. Nah biasanya nastar landak ini nggak pakai olesan kuning telur ya, cuma supaya nggak rapuh pada saat disusun di dalam toples. Jadi ini aku olesi dengan kuning telur aja. Untuk membuat nastar jambu mede, kita gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Caranya sama aja, kita bikin dulu nastar bulat seperti biasa. Setelah itu dirapihkan dan langsung dibentuk menjadi jambu mede dengan cara seperti ini. Kemudian tambahkan 1 potong kacang mede dengan cara ditusuk seperti ini. Untuk membuat nastar anak ayam, kita gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Caranya sama aja, kita bikin dulu nastar bulat seperti ini. Setelah itu kita letakkan dulu di atas loyang. Kemudian olesi dengan kuning telur. Untuk membuat jambul ayam, ini aku gunakan sprinkle konfeti yang bentuk bintang seperti ini. Kemudian langsung aja kita tancapkan di atasnya dengan cara seperti ini. Untuk matanya, ini aku tambahkan wijen hitam atau boleh diganti dengan biji selasih kering.
Dan untuk paruhnya, ini aku gunakan sprinkle konfeti yang berbentuk love seperti ini. Nah, ini kita tancapkan dengan cara terbalik seperti ini ya. Jadi bagian yang lancipnya ini untuk membuat paruhnya. Oke, kayak gini ya hasilnya. Lucu banget ya. Dan sekarang kita akan membuat nastar gulung. Langsung aja kita sempritkan adonannya pakai cetakan. Untuk nastar gulung ini aku pakai 2 butir selai nanas ya. Kemudian kita bentuk lonjong dulu. Setelah itu kita letakkan di ujung, lalu kita gulung. Nah, setelah digulung seperti ini, kita potong. Lalu untuk bagian potongannya kita simpan di bawah supaya nggak ngegelinding. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Silahkan dipanggang di rak paling bawah dan di rak tengah. Jangan manggang 3 loyang karena hasilnya kurang bagus. Nah, ini kita panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Setelah dipanggang sekitar 15 menit, atau kalau adonannya udah agak berbuih, langsung aja kita angkat dulu. Kita angkat yang paling bawah dulu, kemudian kita tutup. Nah, ini kita olesi dulu dengan kuning telur ya. Setelah diolesi dengan kuning telur semua, kemudian kita panggang lagi sampai matang. Dan sekarang giliran yang nastar burger yang diangkat dan diolesi dengan kuning telur. Setelah diolesi dengan kuning telur, kita taburkan dulu wijen di atasnya. Taburkan selagi kuning telurnya masih basah ya. Kemudian kita panggang lagi dalam oven, tapi sebelumnya ini loyang yang bawah kita pindahkan dulu ke atas, dan loyang yang berisi burger kita letakkan di bawah. Dan ini kita panggang sampai matang. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Untuk yang dipanggang pakai oven tangkring juga sama ya. Kalau udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Untuk nastar yang jambu mede juga sama ya. Setelah dipanggang sekitar 15 menit, kita angkat dulu. Kemudian olesi dengan kuning telur. Kemudian kita panggang lagi sampai matang. Langkah berikutnya, setelah nastar lebahnya matang dan dingin, kemudian kita hias dengan menggunakan coklat batang yang dilelehkan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Nah, ini hasil olesan kuning telur yang gak ditambahkan susu kental manis, jadinya retak-retak kayak gini ya. Kalau mau bagus ditambahkan susu kental manis aja. Setelah kuenya benar-benar dingin, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram. Tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan seperti ini. Kemudian langsung aja kita kemas.
Dan untuk mengemasnya kita gunakan paper cup supaya lebih rapi dan cepat penuh. Nah, ini kita gunakan sarung tangan plastik, jangan tersentuh tangan langsung supaya kuenya tidak mudah berjamur. Kalau dikemas higienis, kue ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan, tapi kalau dikemas pakai silika gel seperti aku, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Jangan lupa bagian pinggiran dari tutupnya ini kita beri selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Sedangkan untuk harga jualnya, satu toples nastar unik ini bisa dijual antara Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 kalau pakai margarin aja. Tapi kalau pakai butter seperti aku biasanya dijual antara Rp75.000 sampai dengan Rp100.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, ini dia hasilnya nastar unik yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 9 toples ukuran 500 gram dengan berbagai macam bentuk nastar unik yang lucu. Nah, ini juga masih ada kelebihan ya, dan ada yang gak kebagian selain nanas, jadi aku bentuk aja dengan cetakan love seperti ini. Tapi ini masih bisa bagus dan bisa dijadikan tester. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.